Langkah senyap PSSI naturalisasi Jairo Ridowol, pemain keturunan yang bisa jadi andalan STY di Piala Asia U23 2024, tumbangkan Vietnam ranking FIFA Timnas Indonesia meroket. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jairo Ridowol bisa bela Timnas Indonesia, PSSI beri penjelasan. Akhir-akhir ini Indonesia tengah aktif menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat kedalaman tim. Terkini nama Jairo Ridowol tengah ramai menjadi perbincangan. Kabar mengenai ketertarikan pemain kelahiran Belanda yang mempunyai darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Manado ini bermula dari anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang dihubungi oleh kerabat Ridowol. Gadis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun ini untuk bisa membela Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Lantas bagaimana dengan status Ridowol yang pernah membela Timnas Belanda? Berdasarkan pada data transfer market di Soccerway, Ridowol memang pernah membela Timnas Belanda. Bukan hanya pada level usia, namun ex-pemain Ajax Amsterdam itu pernah bermain untuk Belanda pada level senior. Bahkan telah mengkoleksi 3 caps yang didapatnya pada 2015 silam. Meski demikian, ada aturan yang memungkinkan Ridowol bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Pertama, caps yang didapat Ridowol bukan pada laga internasional level A seperti Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Dunia, Piala Asia hingga Copa America. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Sementara Ridowol mendapatkan caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi, secara teori, Ridowol bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Menanggapi simpang siur mengenai berita pemain keturunan, PSSI melalui Arya Sinulinga mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain. Hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin memberikan harapan-harapan ke supporter. Untuk itu PSSI memilih lebih hati-hati dalam mengungkapkan proses naturalisasi para pemain. Hal ini juga termasuk soal naturalisasi dari Jairo Ridowol, yang proses naturalisasinya akan diperiksa dengan seksama dan pastinya melalui banyak pertimbangan. Pemain keturunan yang bisa jadi andalan STY di Piala Asia U23 2024. Pertama, Justin Hubner. Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers berpotensi menjadi andalan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 setelah menjadi pilar penting dalam pertahanan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Dengan kemampuan membaca permainan dan intercept impresif, Hubner juga serbaguna. Selain back, ia juga bermain sebagai gelandang bertahan. Pengalamannya di Piala Asia kemarin tentu menjadi modal berharga. Apalagi performa impresifnya membuat Back Wolves U21 masuk ke dalam susunan tim terbaik matchday kedua Piala Asia 2023. Yang mana dalam formasi 4-4-2 yang diunggah situs resmi AFC, Hubner disandingkan dengan Back Oman Ahmed Al-Khamisi di posisi back tengah. Penampilan solid yang ditunjukkan di Piala Asia 2023 pun membuatnya pantas menjadi pilihan utama Sintayong di Piala Asia U23 2024. Kedua, Ivar Jenner. Peran Jenner sebagai gelandang cukup menonjol. Selain kokoh dalam menjaga areanya, ia juga memiliki insting distribusi bola yang ciamik. Ia adalah pasangan yang solid untuk Justin Hubner. Apalagi pengalaman Jenner sebagai nahkoda di lini tengah di Piala Asia 2023 kemarin juga mendapatkan skor tinggi, utamanya saat laga melawan Jepang. Bermain sebagai gelandang bertahan, Jenner bisa jadi pemain yang paling sibuk menghalau serangan Jepang. Hal ini tak terlepas dari tugasnya yang menjadi filter pertama pertahanan Timnas Indonesia. Ia memenangi 11 dari 17 duelnya dengan pemain Jepang. Ia juga mencatatkan 2 sapuan, 1 intercept, dan 6 tackle untuk mematahkan serangan lawan. Tentu, pengalaman menghadapi tim sekaliber Jepang akan menjadi aset berharga di Piala Asia U23 mendatang.
Ketiga, Rafael Struijk. Dengan kekurangan opsi di lini depan, Rafael Struijk diharapkan tetap menjadi andalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Meskipun bukan penyerang murni, Struijk sering dipasang sebagai ujung tombak berkat kemampuan melebar dan screening bola yang baik. Barangkali masih melekat di ingatan pecinta sepak bola tanah air debut Rafael Struijk. Ia diturunkan ST pada FIFA Matchday Juni 2023 dalam pertandingan melawan Palestina. Meskipun laga berakhir tanpa gol, Struijk pun mencuri perhatian dengan pergerakan lincah dan kecerdasannya dalam menciptakan peluang. Rafael Struijk sendiri dengan prestasi dan bakatnya menjadi sosok yang penuh harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kemampuan sebagai striker false nine, pergerakannya mampu menciptakan kesulitan bagi pertahanan lawan. Maka dari itu, Rafael Struijk diharapkan tetap menjadi andalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Tumbangkan Vietnam, ranking FIFA timnas Indonesia meroket. Vietnam bakal menjadi lawan timnas Indonesia dalam 2 laga lanjutan fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Seiring persiapan yang dilakukan kedua tim, publik Vietnam lewat salah satu medianya dibuat ketakutan dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin bertambah. Selain karena bertambahnya pemain keturunan dari Eropa, faktor posisi timnas Indonesia di tabel klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 sementara pun sangat berpengaruh. Di mana saat ini Vietnam duduk di peringkat kedua klasemen grup F dengan 3 poin. Sementara timnas Indonesia di dasar klasemen. Hasrat ingin memperbaiki posisi di klasemen inilah yang disoroti oleh Soha.vn. Kekuatan skuad Garuda bahkan diklaim lebih kuat dibandingkan di Piala Asia kemarin. Kekalahan di Piala Asia 2023 Qatar kemarin memang bak sebuah trauma bagi timnas Vietnam. Kegagalan di laga kunci melawan skuad Garuda membuat skuad asuhan Philippe Troussier tereliminasi lebih awal. Dijelaskan oleh Soha bahwa tak bisa dibantah, timnas Indonesia bermain lebih baik, sehingga sukses memberikan tekanan besar pada pertahanan Vietnam berkat keunggulan fisiknya. Dalam hal ini, kemenangan memang wajib bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran ketiga. Selain itu, 2 pertandingan pada Maret nanti juga akan berpengaruh pada poin kedua tim di peringkat FIFA. Pasalnya, jika timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan pada leg 1 ini, maka skuad Garuda akan mengantongi plus 15,42 tambahan poin. Sementara jika bermain imbang, pasukan STY akan mendapatkan plus 2,92 poin. Sementara jika kalah, Garuda akan mendapatkan pengurangan poin sebesar min 9,58. Perhitungan yang sama pun berlaku untuk leg kedua saat timnas Indonesia bertandang ke markas skuad The Golden Star Warriors di Hanoi, Vietnam.